Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa la man tabi'al hada amma ba'du. Kepada para penonton video saya di channel Pangeran NU, di salah satu video saya ini ada salah satu subscriber saya yang bernama Bapak Arif. Beliau mendatangi kediaman saya dan ingin menanyakan beberapa hal. Berhubung hari ini masih di bulan yang suci, masih di bulan Ramadan, untuk membahas yang bersifat spiritual di rumah rasanya kurang pas. Oleh sebab itu beliau mengajak saya di perkebunan KUD Sinarjaya di PT Sawit, dan beberapa pertanyaan saya juga belum tahu. Yang jelas dia ingin menanyakan mengenai tentang spiritual. Jadi untuk mempersingkatnya, kita langsung saja. Tidak apa, Bapak Arif ini ingin menanyakan kepada saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau di sini mau bertanya soal masalah kodam yang diterangkan di video di sana soal kodam macan putih. Jadi saya di sini masih ada pertanyaan besar. Apakah yang dimaksud dengan kodam? Apakah kodam itu mempunyai kekuatan dan berasal dari mana? Apakah juga dia bisa mati? Dan bisakah kita miliki kodam itu? Dan adakah kalau bisa kita mengambil kodam seseorang kita miliki, apakah boleh? Sekian dulu itu pertanyaan, nanti saya susulkan dengan pertanyaan berikutnya. Jadi begini, ini untuk para penonton sekalian di prajurit macan putih. Kodam macan putih itu seperti pada video saya, dia memiliki aura yang berwarna putih, bukan kulit yang berwarna putih, namun auranya, sesuatunya yang menyelimuti tubuhnya itu berwarna putih. Lalu apakah kodam itu memiliki dampak atau bisa dimiliki atau tidaknya? Tentu saja bisa dimiliki. Jadi dengan beberapa cara yang bisa dilakukan, baik mau jalur kanan maupun jalur kiri, itu semuanya tergantung kepada sang guru atau sang pariyudoh atau sang pengijazah. Kodam itu yang mempunyai arti pesuruh atau pelayan. Jadi sudah sewajarnya kalau dia bisa disuruh atau siap untuk melayani kita dengan apapun yang kita tidak ingin lakukan. Dan kekuatan kodam itu sudah pasti ada karena sudah pada zaman eranya dulu, dari sang Raja Kodam atau Raja Jin. Karena kodam itu tetap dia adalah jin, berupa jin. Dajjal itu mempunyai kekuatan keilmuan yang jelas lebih tinggi daripada manusia. Yang mampu mengalahkan Dajjal itu manusia biasa tidak ada yang mampu, apalagi manusia seperti saya sendiri khususnya. Jadi emang sudah pada zamannya dahulu kodam itu sudah memiliki kekuatan seperti para nabi-nabi dulu. Di dalam kehidupan manusia sudah dari dulunya memiliki
kekuatan fisik dan mempunyai kecerdasan yang dibekali oleh para pendahulu kita dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para sedulur. Jadi mungkin jawaban saya mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi. Gue Bapak Arif. Ya. Baiklah, ke sana saya mau mengajukan pertanyaan lagi berhubungan dengan kodam. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang yang mempunyai kodam? Ini pertanyaan menarik, saudara-saudara. Untuk mengetahui bagaimana seseorang itu memiliki kodam atau tidaknya, untuk orang awam, kalau untuk merasakan energi, itu bukan lagi orang awam. Jadi seperti ini, kalian akan memperhatikan satu hal. Pertama, orang itu akan berdiri di depan. Orang itu akan lebih menonjol daripada orang yang lain. Yang ketiga, kewibawaannya, cara berbicaranya itu mengajak kita untuk mengatakan, ayo saya siap gitu. Apapun yang disuruh dia, seolah-olah kita terbawa kayak gitu. Jadi kalau berdekatan seperti ini, kalau orang yang sedikit mengerti, dia akan merasakan energi. Ketika kita lebih dekat lagi, kita akan merasa sangat kecil dibandingkan orang yang memiliki kodam. Seperti itu. Ada lagi? Ya, kalau masalah kodam masih ada mengganjal dalam hati saya mau menanyakan, bagaimana kita tahu kodam itu unsurnya jahat atau baik? Efek ke diri kita yang mempunyai kodam, efeknya itu bagaimana pengaruhnya buat diri kita? Jadi setiap kodam itu memiliki beberapa khas, ciri-ciri tersendiri. Mungkin untuk pembahasan ini yang dibilang Bapak Arif sebelumnya, yaitu kodam macan putih. Kodam macan putih itu efek baiknya itu yang pertama kewibawaan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga dia akan lebih cenderung pendiam, yang keempat dia akan menyuruh kita melakukan sesuatu hal yang bersifat positif, seperti kalau orang Islam itu sholat, bersedekah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan sahih. Tapi di sisi lain, efek negatifnya ada. Dia akan lebih ke arah ambisi. Dia akan lebih ke arah yang membuat kita melakukan tindakan-tindakan senonoh. Yang keempat, dia suka jahil. Jadi kodam itu akan jahil. Seperti tragedi saya dulu dijahili kodam. Dijahili kodam saya yang naik motor tiba-tiba mati, yang mau mandi dimandiin kodam, mau masuk kamar mandi tiba-tiba kodam itu keluar dari kamar mandi. Ya kita bisa bayangkan, ada harimau sebesar gajah menghampiri Anda. Sekiranya apakah nggak lari? Ya pastinya lari karena ketakutan biasanya. Itulah. Jadi kalau dia jahat atau tidaknya, kalau yang baik
dia tidak akan menampakkan dirinya selain kepada majikan. Kalau buruk, dia akan menampakkan diri kepada orang lain. Bahkan ketika ada seseorang yang membawa khodam masuk, tiba-tiba dia mencegah terlebih dahulu. Seperti itu. Tanya berikutnya, misal Kisanak mempunyai kodam sendiri dan saya pun mempunyai kodamku sendiri. Apakah kodam di antara kita itu bisa bertarung atau tidak? Kalau antar khodam itu bisa saja bertarung, itu suasana hati. Kalau kita ingin, orang itu memiliki khodam, kita suruh khodam itu untuk mengambil khodam itu atau memperangi khodam itu, pasti dia akan bertarung. Karena itu sifatnya buas. Jadi kita seperti mempunyai hawa naluri binatang buas, seperti itu. Baik. Dan berikutnya, saya penasaran masalah kodam itu. Katanya kodam itu setiap orang mempunyai. Tapi yang saya garis bawahi di sini, dari mana dia berasal? Atau dari leluhur kah? Atau dia datang sendiri? Yang dimaksudkan kodam asli ya. Kodam asli itu sudah dari Allah sendiri, sudah menurunkan khorin kepada setiap manusia yang bersifat nafsu, yang bersifat amarah dan lain sebagainya, sampai ke iman pun itu bersifat kodam. Bagaimana hadis yang tertera di surat Fikih ataupun di Al-Quran. Bahkan surah Fatihah, surah Al-Baqarah itu memiliki kodam tersendiri. Oh, baik. Saya kira itu yang dimaksud, biasanya saya orang awam itu mengatakan kodam itu ya jin, makhluk. Tapi yang di sini digarisbawahi, kodam itu berasal dari ayat-ayat juga ada ternyata. Tentu seperti yang saya bilang tadi, seperti kodam surah Fatihah itu memang benar-benar ada. Seperti seandainya kita sedang ziarah kubur, bertawasul, lalu kita mendoakan orang yang sudah mendahului kita, niscaya khodam itu akan keluar masuk ke dalam si alam kubur. Dia akan menghentikan malaikat di sana waktu penyiksaan atau penjagaan di alam kubur. Dia akan menghentikan terlebih dahulu karena surah itu yang menghadangnya, seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman jangan mengartikan istilah kodam. Kodam yang dimaksud belum tentu kodam itu berasal dari yang jahat, belum tentu juga berasal dari yang baik. Jadi kita sendiri harus tahu, hati nurani kita mengerti. Jadi maksud kodam itu bisa berasal dari surat-surat ayat Allah, kodamnya ayat ada. Ya begitu. Ya saya sudah cukup mengerti masalah itu. Sudah dijelaskan sama Kisanak tadi. Untuk saat ini mungkin pertanyaan saya sudah terjawab dan saya sudah cukup paham. Untuk berikutnya, kalau misalnya saya masih ada ingin yang ditanyakan, saya boleh bertanya lagi atau tidak? Tentu saja boleh, sangat boleh sekali. Dan satu hal, para sedulur-sedulur, jangan pernah kalian meminta bantuan kepada khodam. Biarkanlah khodam itu ada di dalam diri Anda, tapi jangan pernah Anda meminta bantuan kepada khodam. Apabila dia ingin membantu, biarkanlah dia karena ingin membantu, bukan Anda yang menyuruh. Jadi jangan menggantungkan diri kalian kepada si khodam. Mungkin seperti itu saja video kali ini. Saya pribadi dan Mas Arif mungkin akan berpamitan. Salam prajurit macan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.